Ini yang di bawah puncak Pauiki. Ini jalan utamanya. Kita sempat juga ya di sini teman-teman ya. Ini buahnya. Ini tergolong ya masih segar teman-teman. Ini yang setahun juga sudah dibuahkan. Dan ini dibiarkan buahnya sama Bapak Kamto. Ini usia 2 tahun teman-teman. Yang setahun kemarin dibuahkan. Inilah bedanya. Dia buahnya lebih kecil. Karena efek kemarau, tidak ada asupan gizi, nutrisi. Ini jam 3 sore. Masih lumayan panas. Buah bos kecil-kecil. Jadi itu teman-teman ya. Untuk petani binaan yang baru bergabung, sebelum mengikuti pelajaran, ini memang harus dicek dulu luas lahannya, yang mau menanam, yang sudah menanam, mau kakao apapun, nggak masalah. Jadi keuntungan kita mengikuti dari perusahaan Papandayan yaitu yang jelas SOP-nya kita dapat ilmunya. Dari mulai budidaya, pasca panen, semuanya ada. Terus keunggulan untuk MCC 02 ini apa sih? Jadi keunggulan MCC 02 ini buahnya lebih besar, kulitnya juga lebih tebal. Dia tahan akan serangan hama PBK, teman-teman. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol ya dengan PPL bagian survei nih. Nggak asing lagi. Nah ini teman-teman masih bersama Mas Nata. Depan itu. Nah, jadi akan kita ngobrol-ngobrol teman-teman dengan Mas Nata yang dari Papandayan. Jadi keunggulan dari MCC 02 ini apa? Kan banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Nah nanti kita coba tanya langsung dengan Mas Nata. Jadi apa Mas keunggulan dari MCC ini Mas? Belum kita ngomongin tentang keunggulan, sebetulnya MCC 02 ini kita mesti tahu dulu ciri-cirinya juga. Betul. Jadi memang MCC 02 ini biasa juga disebut 45 sama petani. Kenapa sebut 45? Karena rata-rata bijinya itu 45 buah. Sebetulnya bisa lebih, bahkan bisa berkurang juga. Tapi untuk rata-ratanya dia di angka 45 batang. Cuman kalau kita ngeliat dari tekstur buahnya, dia memang sebetulnya sedikit agak kasar ya. Ini bentuk MCC yang kekurangan Nutrisi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, ini salah satu bentuk contoh MCC. Kelihatan batangnya kasar, dia ruasnya berongga gitu. Dia seperti berongga ya Pak ya. Kasar dan berongga. Nggak rata ya? Kalau orang Jawa ngomong sih dekok Mas. Apa? Dekok. Dekok. Dekok ya. Dekok. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi jelas kalau untuk buah MCC dia pasti berwarna merah. Merah. Tapi kalau untuk ukuran bijinya kita belum dapat yang matang juga ini. Nah, tapi kalau untuk ukuran bijinya sebetulnya MCC ini dia kebanyakan di petani ditemuin itu dia bentuknya pipih. Pipih besar ya. Kalau untuk ukuran dia dengan lokal besar MCC 02. Benar. Nah, ini yang jadi keunggulan juga MCC 02 bahwasannya petani juga ngelihatnya itu wah ini biji yang besar banget gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau untuk ukuran ciri-ciri batangnya ya, batang MCC sebetulnya tidak dipangkas juga, proporsi batangnya itu udah hampir mendekati kata bagus dia. Jadi kalau untuk ciri-ciri daunnya dia hampir mirip dengan MCC 01 sebetulnya. Ya. Cuman kalau untuk ukuran daunnya dia biasanya pipih memanjang gitu dia. Nah, cuman kalau untuk hal-hal seperti ini lebih spesifik lagi membedakan lewat buahnya sebetulnya. Nah, jadi teman-teman ini salah satu jenis klon dia MCC 02 atau sebenarnya kalau MCC ini berasal dari daerah Sulawesi.
Jadi sebenarnya MCC ini lebih spesifik di kota Masamba dia. Jadi singkatan dari MCC 02 itu Masamba Cocoa Clone. Nah ini turunan yang kedua dia MCC 02. Kalau penglihatan dari luar ya ini bentuk MCC. Cuman kalau kita ngomongin tentang keunggulan MCC, dia satu, buah ini tahan terhadap busuk buah. Dia juga tahan juga terhadap helopeltis. Jadi masih macam banyak lagi keunggulan MCC 02, salah satunya itu juga. Juga daya belinya juga lebih tinggi sebetulnya MCC 02. Nah, jadi kalau untuk kelemahan MCC 02 sebetulnya dia ada di PSD-nya. Cuman ini nggak ada ini. Sebenarnya PSD bisa ditanggulangi, tapi ini nggak ada yang kena PSD ini. Yang ada kena gledek. Gledek ini PSD nggak ada ya Pak sampai ini Pak. Nyari penyakit susah juga. Nah, ini Pak PSD. Nah, ini salah satu ciri tanaman yang terkena PSD. Dia semacam layu pucuk dia nanti pada akhirnya. Gejala awalnya dia nggak bisa terlihat secara langsung, tapi bisa kita buktikan lewat ini semacam ini nih, daunnya menguning, terus juga dia permukaan batangnya kasar, pas dibuka dia ada semacam kayak nggak apa ya, semacam kayak bercak warna kecoklatan itu dia Pak. Jadi dia bentuknya nggak bersih dia. Di kambiumnya ya. Di kambiumnya. Jadi cara penanggulannya ini nggak bisa diobati Pak jenis PSD ini. Jadi perlu sampean pencegahan. Jadi dia jangan sampai melebar sampai ke batang utamanya. Jadi ketika sampean menanggulangi PSD itu perlu dipotong Pak sampai dia kelihatan bersih batangnya. Karena memang belum ada obat yang bisa ngobati PSD. PSD Pak. ya. Tapi PSD sebetulnya bisa dicegah lewat penyemprotan rutin melakukan dengan Ambistartop. Fungisida. Ya, fungisida juga ya. Jadi dia perlu waktu dia ngeplus merah. Nah, ini waktunya pencegahan kita penyemprotan Ambistartop. Dalam 1 bulan berapa kali untuk penyemprotan, Mas? Ya itu tadi. Jadi Ambistartop ini bukan sesering mungkin dilakukan penyemprotan, tapi dia kan ketika tanaman dia istilahnya udah ada plus warna merah. Nah, ini perlu ini. Kalau sampai mau bilang rutin boleh 2 minggu sekali, jadi bisa jadi sebulan 2 kali penyemprotan Ambistartop. Kalau misalkan dalam satu kebun kan nggak barengan tuh ngeplusnya juga. Betul. Jadi bolehlah dilakukan 2 minggu sekali penyemprotan Ambistartop. Jadi untuk pohon penaung itu sangat penting Mas Nata ya? Ya, pelindung sangat penting. Satu, mencegah juga cuaca ekstrim seperti panas, juga angin besar juga itu. Jadi pelindung ini fungsinya banyak sekali. Satu, menghasilkan. Benar. Kedua, dia mencegah cuaca yang ekstrim juga. Betul. Jadi sangat penting karena asal mula juga tanaman coklat itu sebetulnya tanaman hutan. Yang butuh jadi naungan. Dia butuh naungan juga. Pelindung. Betul. Siap. Oke. Nah ini teman-teman ada yang tahu nggak tanaman apa ini? Nah ini namanya tanaman pisang. Nah ini bagus juga untuk pelindung sementara. Bahkan sebetulnya dia kategorinya memang pelindung sementara. Tapi bisa kita lanjutkan terus sebagai dia ada namanya serangga di pisang. Itu nama serangganya hewannya mik. Nah mik inilah yang bantu penyerbukan. Jadi penyerbukan itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama dia karena lewat serangga. Kedua dia lewat angin. Nah salah satu serangga yang menyerbuki tanaman coklat itu adalah mik namanya. Nah mik inilah yang adanya di pokok-pokok pisang dia. Biasanya pas kalau dekat-dekat pisang mati segala macam, dia memang sulit ditemui dia. Dia tipe serangga pemalu juga ini jadi. Makanya pisang wajib ditanam di dalam kebun. Tapi teman-teman jangan salah kaprah juga ya. Artinya pisang ini juga dia ketika sudah banyak batang tunasnya itu minimal kita taruh 3 aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak dia dalam satu rumpun karena dia mempengaruhi juga nanti pertumbuhan coklat juga. Dia butuh pisang tapi bukan berarti dia penuh dalam satu kebun pisang itu. Nah kalau kita ngomongin penaung tetapnya ya masih banyak yang kalau kita sebagai petani justru kita ingin cari penghasilan yang lebih ya. Artinya kita perlu tanaman yang lebih menghasilkan lagi seperti alpukat, terus juga duren, macam-macam jengkol, petai. Nah itu tergantung selera dari petaninya aja itu mah. Tapi kalau untuk pisang dia khusus harus ada di dalam satu kebun. Artinya bagus dalam musim kemarau Pak. Kalau untuk pertumbuhan kurang sebetulnya. Ya. Ada yang lebih Bagus lagi. Benar.
Ini tergolong juga rajin. Kategori dia cuaca panas kayak gini, ini mending seger dikit. Ada yang lebih bagus lagi dari ini. Jadi itu teman-teman ya, kita obrolan dengan Mas Nata. Apa sih ciri khas dari MCC 02 dan keunggulan? Sudah dijelaskan dengan beliau dari A nyampe Z. Ya mungkin belum terlalu padat juga karena waktu ya teman-teman. Nanti pasti ada lah. Ini karena sekalian kunjungan ke petani. Oke teman-teman, kita lanjut di lahan satunya. Apa? Biarin Cipu ngukur dulu. Tapi dia udah jalan tadi jam. Ya, maksudnya kita buat konten nanti abis zuhur. Oh, Kita siap. ngukur. Cuman Nggak ngomong sih. badannya nggak enak tadi tuh. Ini motornya yang mantap nih. Kita buru kerjaan. Dijual Pak, dijual. 5 juta.